Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Memperkenalkan, nama saya Markus Aim, SKM. Saya mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Magister di Kesehatan Masyarakat, IKM. Saya bertanya kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Sebelum itu, media yang ada di Kabupaten Mimika tolong dipublikasikan dan diberitakan dalam Panjar Papua, Harian Papua. Tolong berita saya ini diteruskan supaya publik dan pemerintah daerah ketahui beberapa hal yang saya akan sampaikan. Sebelum itu, di sini saya penyebabnya ada 5. Satu itu pribadi dan atas nama mahasiswa se-Jawa dan Bali dari Kabupaten Mimika dengan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Kami dengan tegas menolak daerah DOP atau disebut dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah di wilayah Kabupaten Mimika. Karena apa? Dengan alasan poin 1 itu kan untuk penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Saya adalah anak asli daerah Kabupaten Mimika, suku Amungme. Saya selalu kesal dan kecewa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan Freeport atau disebut dengan Skolder yang ada di Kabupaten Mimika. Karena begitu, mereka kurang efektif pelayanan terhadap masyarakat dan infrastruktur yang di Kabupaten Mimika itu belum terjalan dengan maksimal. Namun di sisi lain juga itu kami melihat bahwa di Timika ada 18 distrik dan 133 kampung, termasuk dengan kelurahan, berarti 152 kampung dan kelurahan. Tidak memadai buat masyarakat atau disebut dengan tidak layak menjadi kabupaten Mimika jadi provinsi Papua Tengah. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Mimika atau ada di Papua itu jangan terkait politik itu membawa ke masyarakat untuk menghancurkan di daerahnya, tapi lihat maju munurnya perkembangan itu seperti apa. Sedangkan masyarakat itu meminta kepada pemerintah dengan DPR bahwa pengusulan pemekaran kampung desa saja dengan kelurahan saya tidak pernah diberikan, apalagi mau minta yang setinggi itu. Saya katakan kalau di distrik saja belum bisa. Ya, jadi kalau pemerintah memang benar-benar mau pemekaran Provinsi Papua Tengah di Timika, berarti harus pendapat itu harus dengar dari masyarakat Kabupaten Mimika. Jangan libatkan OPD, jangan libatkan pejabat-pejabat tertinggi. Pejabat tertinggi itu kan tidak punya hak kewenangan sama sekali. Yang menjadi yang dirasakan itu adalah masyarakat yang ada di Timika. Jadi dari Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Pak Tito Karnavian juga itu dia harus komunikasikan itu dengan pejabat, namun harus dilibatkan masyarakat, jangan toko-toko intelektual mahasiswa. Jadi harus pendapat itu harus dengar dari OAP, orang asli Papua itu. Supaya tidak ada masalah dan tidak ada pro dan kontra. Kalau masyarakat itu dia memang benar-benar menerima pemekaran Provinsi Papua Tengah, berarti itu sudah mutlak. Sedangkan masyarakat saya masih menolak. Namun kepentingan elit politik yang menerima untuk pemekaran itu nanti suatu saat ke depan itu akan jadi hancur.
jadi brutal nanti di daerahnya. Akhirnya daerah Kabupaten Mimika jadi hancur, merusak. Dari awalnya Kabupaten Mimika itu kan damai, sejahtera. Nah, itu jadi Pak Moses Kilangin itu Pak Jopi Kilangin punya bapak kan pernah mengatakan bahwa uh, kita menjaga daerah Amungsai ini dengan sebaik mungkin. Jangan jangan ciptakan konflik antara suku dengan marga, itu kan tidak boleh. Nah, sekarang saat ini terjadi. Jadi hal-hal ini harus dengar pendapat itu dari masyarakat setempat dan libatkan itu masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh intelektual itu. Jangan melibatkan TNI Polri, jangan melibatkan OPD. OPD itu kan tidak ada fungsinya untuk mereka. Yang merasakan, yang menerima itu kan masyarakat sipil. Itu jadi pertanyaan pertama saya atas nama masyarakat Papua dan mahasiswa sejauh dan Bali, saya tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Dengan alasannya tadi saya sampaikan. Yang poin kedua, sama dengan itu juga karena apa tadi saya menyampaikan bahwa penolakan pemekaran Provinsi Papua itu karena SDM-nya belum ada. SDM itu sudah ada, namun belum pernah terrealisasi atau akomodir, itu belum sama sekali. Nama saja SDM-nya ada. Timika adalah daerah yang kaya. Timika adalah daerah yang pendapatan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Karena di bawah naungan Freeport dan pemerintah pusat memberikan anggaran yang tinggi dari kabupaten dibandingkan di kabupaten lain di Timika. Kelola sampai dengan 6 sampai 45 triliun. Namun dana-dana itu kemanakan? Ini pertanyaan besar. Maka kami mahasiswa dari tingkat SD, dari tingkat TK sampai dengan doktoral, dari S3, ini kami kesal terhadap pemerintah. Ini kerja dan pelayanan pemerintah Kabupaten Mimika melalui SDM sangat kesal dan kecewa sangat besar. Karena begitu dana besar yang diturunkan, namun pemberian beasiswa ini tidak pernah jalan dengan baik. 1 tahun dapat, 1 tahun tidak dapat, 2 tahun dapat, 3 tahun tidak dapat. Nah ini bolak-balik. Jadi coba SDM-nya itu harus dimantapkan dan pemberian beasiswa itu yang akurat. Karena poin kedua itu kan pemberian beasiswa kepada Amume dan Kamboro dan 5 suku kekerabatan lain, tapi tidak pernah jalan. Yang terbuka dan yang saat ini berjalan adalah Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamboro YPMK yang diberikan punya hasil sampai dengan di luar negeri membiayai program itu melalui PT Freeport Indonesia. Sedangkan pemerintah yang tulang punggungnya masyarakat, tulang punggungnya mahasiswa ini tidak pernah memberikan beasiswa kepada anak Amume dan Kamboro. Dengan bidang-bidang yang sasaran seperti kedokteran umum, seperti guru, ini Amume Kamboro tidak pernah menyempuh di bidang-bidang itu. Jadi pemerintah perlu memperhatikan hal itu dan SDM memberikan beasiswa itu dengan permanen, harus otomatis. Jangan sekali musim hujan banjir hilang. Ini tidak hal yang tidak pantas bagi publik dan mahasiswa. Maka perlu ada keterbukaan dan pemberian transparan beasiswa itu kepada mahasiswa. Itu 3 tribulan itu kan boleh. Jadi beasiswa memberikan anggaran yang secukupnya itu langsung jadi permanen. Jadi bupati siapa naik, siapa lagi, tetap itu permanen. Jadi dia sudah otomatis. Nah, hal ini yang belum pernah lakukan. Jadi coba pemerintah dilakukan hal seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga adalah Amume Kamboro tidak ada yang menjadi dokter dan magister dan doktoral. Nah, namun yang di sini saya tegaskan itu pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan JPMK dan stakeholder lain untuk memprioritaskan anak Amume dan Kamboro untuk menempuh di bidang
kedokteran umum sampai mereka selesai harus menempuh di dokter spesialis seperti spesialis mata, kulit, terus penyakit jantung, terus itu sebagai berikutnya. Jadi ini harus pemerintah benar-benar memberikan, jangan melalui afirmasi. Afirmasi itu kan cuma IPD dan cuma di pemerintahan. Banyak sekali yang memperoleh gelar-gelar seperti SIP, SOS lah, ME lah, MM, MA, SA, SOS, SE. Ini banyak sekali yang menganggur di Kabupaten Mimika, tidak berfungsi bidang-bidang itu. Jadi perlu pemerintah mengirimkan mahasiswa dari Kabupaten Mimika, benar-benar mereka harus seleksi, IQ-nya itu yang harus dipakai, mentalnya itu, dan check up juga di rumah sakit itu harus benar-benar. Kalau banyak yang mengkonsumsi alkohol, pinang, dan lain-lain, tidak boleh dikirimkan karena itu membuat pengaruh. Maka cap terhadap teman-teman lain. Jadi benar-benar mahasiswa itu harus dites kemampuannya, itu dites baik-baik, lalu mengirim untuk jurusan kedokteran umum dari S1. Itu kirim ke Universitas Gadjah Mada, terus Universitas Indonesia, UNAS, Airlangga, ITB, IPB. Ini universitas yang ternama ada di Indonesia, ini harus diberikan kerjasama karena dengan cukup anggaran yang besar dari pusat, dengan manfaatkan dana otonomi khusus daerah. Jadi melibatkan dinas kesehatan itu. Dinas kesehatan ini mengolah dana yang begitu besar, dana otsusnya, tapi tidak ada pelayanan terhadap keterbukaan itu tidak ada sama sekali. Jadi ini harus duduk bersama dan mengirimkan anak-anak yang bisa. Tapi anak-anak itu jangan ambil lagi anak pantai, anak suku lain tidak boleh. Harus ambil benar-benar tuh anak-anak Kamoro yang ada di Kokonau, Ipaya, Mampuru Jaya, sampai dengan ke sana. Anak-anak Kamoro yang asli yang harus dipakai. Terus anak-anak gunung. Gunung itu benar-benar harus mereka yang selesai SMP-nya di kampung seperti Alama, Jila, Oya, Agimbuga, Jita, Singa, Arwano, Temakapura. Ini harus benar-benar diseleksi dan berikan mereka kesempatan buat mereka itu untuk jadi mengambil di kedokteran umum, supaya mereka itu sampai selesai dokter pulang mengabdi di masyarakat, karena orang lain tidak bisa melihat kepada kita, tidak bisa membiayai kita. Orang lain itu dia harus butuh waktu. Sedangkan kalau orang Papua sendiri yang jadi dokter, mereka tidak tanpa alat bisa merawat pasien atau bisa merawat dia punya orang tuanya sendiri, kakaknya, keluarganya, karena Papua adalah dia itu melihat dengan hati yang suci dan hati yang nurani untuk pelayanan. Kalau orang lain yang pernah melayani, karena itu tidak dengan hati, tapi mereka begitu kejar uang. Kenapa saya harus tekan dalam kesehatan? Saya adalah orang kesehatan pertama. Saya dari S1 gizi dan S2 sekarang saya di gizi juga. Jadi ini perlu pemerintah terapkan dan bekerja sama, duduk bersama bupati, wakil bupati, sekda, dan asisten-asisten sampai dengan DPR duduk bersama, dan program ini harus berjalan supaya mereka bisa merasa puas dan mereka bisa kembali mengabdi di daerahnya sendiri. Itu poin ketiga. Poin keempat, itu memberikan kesempatan buat Amume dan Kamoro menjadi PNS, atau disebut dengan menjadi tuannya sendiri di negeri Timika. Karena sekarang PNS atau honor yang direkrut itu kebijakan dari OPD yang abal-abal itu dicoret. Tidak boleh ada OPD yang mengambil kebijakan sendiri karena keluarganya, sukunya, marganya, agetnya tidak pernah datang. Jadi bupati, juru bicara, sekda, OPD yang dari suku lain yang naik jadi OPD di non Papua yang jadi OPD di Timika itu berikan kesempatan buat itu orang Amume dan Kamoro. Orang Papua itu memberikan kesempatan karena orang Papua itu tidak ada. Orang Amume Kamoro itu tidak ada yang jadi pejabat di bawah. Apalagi saya mau bilang pejabat. Kepala seksi saja belum ada. Kabit saja belum ada. Kasubag. Nah, jadi hal-hal ini harus perlu memberikan kesempatan buat mereka. Jangan kamu orang non Papua yang jadi
handle di Kabupaten Mimika. Itu bukan apa, itu kembali ke daerah masing-masing. Tidak ada itu istilah bahwa saya begini, jadi saya begini, saya handlekan begini, nah ada itu. Jadi OPD-OPD yang abal-abal itu dicoret saja itu, dikasih non job. Sedangkan itu orang Papua itu berikan kesempatan buat mereka supaya yang senior-senior itu mereka bisa kaderkan. Dan honor-honor juga sama. Honor-honor yang baru 2 bulan, 3 bulan yang jadi honor, masukkan nama, usulkan jadi PNS, K2 itu tidak boleh coret. Terus ini saya mau tanya lagi ke pemerintah bahwa bupati biasa waktu periode pertama diangkat 150 orang itu kemana kan? Sampai saat ini belum pernah jadi PNS itu. Ini catatan besar buat Pak Bupati sendiri. Jadi Pak Bupati juga itu ahli itu harus ambil kebijakan. Jangan dengar-dengar dari orang lain. Bupati itu adalah hak kewenangan sepenuhnya untuk mengatur sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika. Karena Anda adalah seorang tertinggi, seorang pejabat. Anda Pak adalah sebagai seorang tokoh, orang amume. Jadi melihat itu, mengatur program itu, jangan melihat masukan-masukan dari siapa-siapa, jangan masukan dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut itu, ini tidak boleh dengar. Jadi Pak punya kebijakan sepenuhnya. Jadi Pak itu harus Pak Bupati harus berkanding tangan bersama dengan Pak Wakil Bupati, kecil besar apapun, duduk bersama, bicarakan menyangkut sistem pemerintahan di Timika untuk birokrasinya seperti apa, membangun komunikasi yang baik, menduduk bersama, berkanding tangan, membangun Kabupaten Mimika. Karena beberapa hari ke depan ini saya lihat-lihat tidak pernah Pak Bupati dulu bersama dengan Pak Wakil Bupati untuk berbisik-bisik untuk membangun Kabupaten Mimika bagaimana. Ke depan kita bikin apa, besok masyarakat ini nanti bikin apa, bangun di daerah ini seperti apa. Ini tidak pernah dulu bersama-sama. Jadi Bupati juga jalan sendiri, Pak Sekda juga jalan sendiri, juru bicara juga jalan sendiri, Pak Wakil juga jalan sendiri. Ini tidak boleh. Bupati itu kan punya kaki tangan. Bupati harus dia duduk bersama, memerintahkan. Jangan pilih salah satu OPD lalu mengkadengkan tangan dan membawa salah satu OPD, itu tidak benar. Itu sistem birokrasi pemerintahan yang tidak abal-abal itu. Jadi sistem birokrasi pemerintahan itu harus duduk bersama. Bupati duduk, wakil bupati duduk, sekda duduk, juru bicara dan bersama dengan DPR duduk bicara untuk ke depan kita bagaimana, masyarakat ini seperti apa, kita hal-hal apa yang harus dilakukan. Ini harus seorang bupati jangan handle, tapi seorang bupati harus dia rendah hati, dengar pendapat, dengar masukan dari pejabat lain supaya berkanding tangan, bekerja gotong royong. Hal-hal ini harus perlu dilakukan. Dan saya tegas lagi bahwa OPD-OPD yang begitu mengusulkan keluarga, suku, dan segalanya masukan dalam PNS, calon PNS, honor-honor itu dicoret. Jadi saya lebih dukung sekali dengan Pak Sekda kemarin menyampaikan bahwa saya akan verifikasi dan lihat bahwa ada nama-nama honor baru dicoret. Itu memang saya sepakat hal itu. Jadi Pak Sekda saya mengapresiasi, dan kebijakan Pak Sekda itu yang harus dilakukan supaya Timika, anak-anak daerah Amume Kamboro yang harus menguasai di birokrasi pemerintahan Kabupaten Mimika, karena mereka adalah generasi penerus untuk masa yang sekarang, masa yang akan datang, dan seterusnya. Mereka adalah kader-kader penerus generasi Kabupaten Mimika. Maka hal ini yang harus perlu dilanjutkan. Maka saya pribadi saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Pak Sekda bila mana mereka pernah memperjuangkan Amume dan Kamboro, dan termasuk kakak juru bicara Kabupaten Mimika Pak JK Yohanes Kemong juga saya mengapresiasi, karena beliau lah yang membela untuk memperjuangkan anak-anak Amume dan Kamboro dan demi Kabupaten Mimika. Maka saya sendiri mengapresiasi setinggi-tingginya kepada ketiga pimpinan di Kabupaten Mimika. Yang kelima, Pemda Mimika, pemerintah Kabupaten Mimika membangun universitas standar internasional di Kabupaten Mimika. Karena Timika adalah daerah terkaya di naungan bawah Freeport, namun belum pernah ada pemerintah dengan Freeport untuk membangun universitas ternama atau universitas standar internasional di Timika, belum ada.
Dari berdirinya Kabupaten Mimika sampai dengan saat ini belum pernah membangun universitas. Jadi saya saran dan saya berharap kepada pemerintah dan Freeport untuk membangun universitas ternama di Kabupaten Mimika. Mencari salah satu lahan untuk bangun pendidikan itu dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan universitas S1 sampai S2 dan S3. Supaya ada tanda-tanda dari ada kenangan-kenangan dari pemerintah dengan Freeport, dan tidak ada namanya toko dari Freeport dengan pemerintah membangun SDM atau memberikan toko yang begitu besar atau hotel besar yang dibangun di Timika, karena itu adalah momen-momen dari Freeport. Freeport ini yang harus memberikan. Freeport ini dia harus pause kepada pemerintah. Pemerintah itu harus bergandeng tangan. Maka mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang begitu dari Timika keluar studi di luar negeri ini, di luar negeri, dalam negeri atau di Pulau Jawa ini membuang-buang biaya. Lebih baik kita bangun sistem pemerintahan merata dalam membangun masyarakat gotong royong. Artinya harus membangun universitas yang standar di Timika, supaya tidak perlu kita buang-buang biaya. Pemerintah, Freeport, JP Maka tidak usah buang-buang biaya. Jadi anak-anak itu harus mereka terima bangun universitas, dan mereka lah yang sekolah di Timika, lalu mereka yang kerja di Timika. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya saran lagi kepada media, Salam Papua, Harian Papua. Berita saya ini disampaikan di media publikasi untuk di Harian Papua, Salam Papua, supaya pemerintah Kabupaten Mimika mereka ketahui dan masyarakat semua diketahui hal ini. Dan teman-teman mahasiswa yang ada di Sejawa dan Bali, mereka harus tahu, supaya media harus kita komentar terus untuk demi kita punya daerah. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang.